Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas mengenai analisis aktivitas pendanaan. Adapun dalam materi ini saya akan membagi menjadi dua bagian atau dua video. Yang pertama mengenai tinjauan kewajiban, di mana kita akan mempelajari jenis-jenis kewajiban atau liabilitas. Kemudian sewa, mengenai akuntansi dan pelaporan sewa, analisis sewa, lalu menyelesaikan laporan sewa. Kemudian untuk video kedua atau bagian kedua ini akan membahas mengenai imbalan pasca pensiun, kontingensi dan komitmen, pendanaan di luar neraca, dan ekuitas pemegang sahamnya. Adapun definisi dari liabilitas atau kewajiban. Liabilitas adalah kemungkinan pembayaran aset atau jasa di masa depan yang menjadi kewajiban perusahaan di saat ini sebagai akibat dari transaksi atau peristiwa masa lalu. Jadi, liabilitas ini adalah perusahaan memiliki hutang atau kewajiban di saat ini atau di tahun ini. Namun, ini terjadi karena adanya peristiwa masa lalu atau transaksi dari masa lalu. Kemudian pembayarannya bagaimana? Pembayarannya ada di masa depan. Kemudian, adapun klasifikasi dari liabilitas, yang pertama current atau short term liabilities, yaitu kewajibannya yang penyelesaiannya memerlukan penggunaan aset lancar atau timbulnya kewajiban lancar lainnya dalam 1 tahun atau siklus operasi, mana yang lebih lama. Jadi, kewajiban yang short term atau current liabilities ini akan penyelesaiannya atau pembayarannya kurang dari 1 siklus operasi atau kurang dari 1 tahun. Kemudian bagaimana jika lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 siklus operasi, yaitu masuk ke non-current atau long-term liabilities, yaitu kewajiban yang tidak dibayarkan dalam 1 tahun atau 1 siklus operasi, mana yang lebih dulu. Adapun klasifikasi lainnya bisa diklasifikasikan menjadi operating liabilities dan financing liabilities. Operating liabilities adalah kewajiban yang timbul dari aktivitas operasi. Contohnya hutang usaha, pendapatan yang diterima di muka, pembayaran di muka, hutang pajak, kewajiban pasca pensiun, dan akrual lain dari beban operasi. Sedangkan untuk financing liabilities adalah kewajiban yang timbul dari aktivitas pendanaan. Contohnya, hutang jangka pendek dan jangka panjang, obligasi, wesel, sewa, dan bagian lancar lainnya dari hutang jangka panjang. Jadi, klasifikasinya bisa dilihat dari mana liabilitiesnya tersebut atau dari mana kewajiban tersebut. Misalnya, untuk operasikah atau untuk pendanaankah peruntukannya. Lalu, adapun pembatasan kewajiban atau liabilitas berbasis akuntansi atau perjanjiannya. Pada hutang ini ada perjanjian yang tujuannya adalah melindungi investasi si kreditur. Yang pertama, pembatasannya adalah pembatasan pembagian dividennya, pembatasan modal kerjanya, pembatasan rasio utang terhadap ekuitas, rasio hutang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio adalah pengukuran rasio utang terhadap modal, yang artinya ekuitas dan jumlah hutang yang digunakan untuk operasional perusahaan harus berada dalam jumlah yang proporsional. Jadi, kita harus melihat bahwa hutang ini batasnya sebanyak apa. Untuk rasio DER atau debt to equity ratio ini idealnya ada di angka berapa sih? Nah, idealnya ada di bawah angka 1 atau di bawah angka 100%. Artinya, kalau di atas 100%, maka hutang ini lebih besar daripada modalnya. Seperti itu. Jadi, biasanya perusahaan ini lebih baik adalah di bawah 100% atau di bawah angka 1. Tapi bisa juga
Utang ini itu nilainya di atas 1 atau di atas 100%. Perusahaan mana? Perusahaan perbankan. Karena setiap simpanan nasabah akan diperlakukan sebagai utang atau liabilitas untuk perusahaan perbankan. Jika DER atau debt to equity ratio ini di bawah 1, artinya semakin rendah DER akan semakin bagus kondisi fundamental si perusahaan tersebut, di mana rendahnya rasio ini akan menunjukkan besarnya utang perusahaan lebih kecil dibandingkan aset yang dimilikinya. Artinya pendanaan perusahaan ini harus lebih kecil hutang daripada modalnya. Tapi tadi sudah dijelaskan bahwa perusahaan perbankan berbeda ya teman-teman. Sehingga jika hutangnya lebih kecil daripada ekuitas, jika hutang tersebut gagal dibayarkan, maka masih memiliki dana untuk melunasi kewajiban dan dapat meneruskan operasional perusahaan sebagaimana mestinya. Lanjut, pembatasan umumnya yaitu senioritas, pembatasan klaim aset, pembatasan akuisisi dan divestasi, dan pembatasan penerbitan kewajiban. Nah, di sini ada beberapa fakta mengenai leasing. Jadi, leasing ini merupakan sewa pembiayaan. Lease adalah perjanjian kontraktual antara lessor sebagai pemilik dan lessee sebagai pengguna atau penyewa yang memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan aset yang dimiliki oleh lessor selama masa sewa. Contohnya seperti apa sih teman-teman? Contohnya seperti di perusahaan menyewa mesin. Mesin tersebut disewa oleh perusahaan untuk kegiatan operasionalnya. Nah, kemudian ada MLP, yaitu minimum lease payment, artinya leasing kepada lessor sesuai dengan kontrak leasingnya, minimumnya. Nah, pada sisi accounting dan reportingnya, leasing ini dibagi menjadi dua, yaitu capital lease accounting atau sewa pembiayaan, lalu ada operating lease accounting atau sewa operasi. Nah, jadi jenisnya ini dibagi menjadi jenis apa? Nah, dibagi menjadi dua ini. Untuk setiap sewa, ini akan dikategorikan salah satu dari capital lease atau operating lease ya. Capital lease adalah sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikannya. Dicatat sebagai perolehan aset dan timbulnya liabilities oleh lessee dan sebagai transaksi penjualan dan pembiayaan lessor. Tapi kita lihat dulu bahwa sewanya ini mengalihkan secara substansi seluruh manfaat dan risiko kepemilikan. Jadi bukan berarti sewanya ini nanti setelah di akhir tahun diberikan asetnya tersebut ke lessee. Tapi ini mengalihkan secara substansi seluruh manfaat dan risiko kepemilikannya. Untuk capital leasing belum tentu mengalihkan kepemilikannya. Di sini ada klasifikasi untuk mencatat sewa sebagai sewa modal atau capital lease. Dengan memenuhi salah satu dari keempat kriteria. Di sini ada 4 kriteria yang termasuk capital lease ya. Yang pertama, sewa mengalihkan kepemilikan properti kepada penyewa pada akhir masa sewa. Ini sudah pasti masuk ke capital lease. Tapi bagaimana kalau misalkan di akhir masa sewa tidak diberikan kepemilikan propertinya? Apakah ini masuk capital lease? Ini tetap masuk ke capital lease apabila
ada kriteria lain. Nah, misalnya yang kriteria kedua yaitu terdapat opsi untuk membeli aset pada harga murah atau bargain price. Yang ketiga, masa sewa adalah 75% atau lebih dari perkiraan umur ekonomis properti. Nah, bisa jadi umur ekonomisnya atau umur manfaat asetnya tersebut misalnya adalah 10 tahun. Namun, kita sewa ini 8 tahun. Artinya, masa sewanya adalah 80% atau lebih dari 75%. Berarti sepanjang umur manfaat si aset tersebut ini ada di tanggung jawabnya perusahaan leasing. Kemudian yang keempat, nilai sekarang pembayaran sewa dan pembayaran sewa minimum 90% atau lebih dari nilai wajar aset, dikurangi dengan kredit pajak investasi yang ditahan oleh lessor. Apabila sewa tersebut terdapat kriteria dari 4 kriteria tersebut, maka ini masuk ke capital list. Tapi apabila tidak satupun kriteria tersebut yang terpenuhi, maka akan masuk ke operating list accounting. Nah, operating list ini adalah sewa selain sewa modal. Artinya penyewa atau lessor memperhitungkan pembayaran sewa minimum sebagai beban sewa. Ini dampak sewa dari operating list, yaitu operating list menyajikan kewajiban lebih rendah dari seharusnya dengan tidak menyajikan pendanaan dengan sewa dalam neraca. Artinya, ini tidak ada hutang atau kewajiban di neraca. Namun, operating list ini hanya ada di beban pada laporan laporan laba rugi. Kemudian yang B, operating list menyajikan aset lebih rendah dari seharusnya. Tentu karena aset tersebut masih dimiliki oleh lessor. Meskipun tempatnya ada di leasing atau digunakan oleh leasing. Kemudian yang C, operating list menunda pengakuan beban dibandingkan dengan capital list-nya. Tentu karena ini menyangkut beban sewanya. Yang keempat, operating list menyajikan kewajiban lancar lebih rendah dari seharusnya dengan tidak menyajikan porsi pembayaran pokok yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun dalam neraca. Kemudian operating list memasukkan bunga dalam beban sewanya. Di sini ada pengungkapan sewa dan pembiayaan di luar neraca. Pengungkapan sewa, penyewa harus mengungkapkan MLP masa depan secara terpisah untuk sewa modal dan sewa operasi untuk masing-masing 5 tahun berikutnya dan jumlah total setelahnya. Kemudian yang kedua, beban sewa untuk setiap periode laporan laba rugi dilaporkan. Biasanya untuk yang kedua, beban sewanya ini dilaporkan untuk financing lease. Kemudian pembiayaan di luar neraca atau off balance sheet financing, yaitu pembiayaan di luar neraca adalah ketika leasing menyusun sewa sehingga dicatat sebagai sewa operasi ketika karakteristik ekonomi sewa lebih sesuai dengan sewa modal, baik aset yang disewa maupun kewajiban yang terkait tidak dicatat pada neraca keuangan. Nah, saya menginformasikan bahwa untuk capital list, karena ini risikonya ada di leasing semua, risiko dan manfaatnya di leasing untuk aset tersebut, maka untuk beban penyusutannya siapa yang mencatat? Untuk beban penyusutannya yang mencatat adalah leasing. Sedangkan untuk capital list, maksud saya financing list, ini akan dicatat oleh lessor karena lessor masih bertanggung jawab
atas asetnya tersebut. Kemudian ini adalah frekuensi antara capital dan operating lease. Untuk operating ini hanya 43%, untuk capital 3%, untuk lainnya 10%, untuk keduanya capital dan operating ini 44%. Kemudian ini ada ilustrasinya. Sebuah perusahaan menyewa sebuah aset pada tanggal 1 Januari 2000. Perusahaan tersebut tidak memiliki aset atau kewajiban lain. Estimasi umur ekonomi aset sewaan adalah 5 tahun tanpa nilai sisa. Perusahaan akan mendepresiasikan aset dengan garis lurus sepanjang umurnya. Sewa memiliki jangka waktu tetap yang tidak dapat dibatalkan selama 5 tahun dengan MLP tahunan sebesar 2.505 yang dibayarkan pada setiap akhir tahun. Interest rate atau bunganya adalah 8% per tahun. Nah, di sini bisa dilihat bahwa lease ini adalah bentuknya capital lease. Nah, karena umur ekonomisnya 5 tahun, kemudian disewa sepanjang 5 tahun. Nah, di sini adalah ilustrasinya mengenai amortisasi schedule. Nah, kita lihat bahwa beginning year liability-nya adalah 10.000. Kemudian interest-nya atau bunganya adalah 8% dari 1.000, yaitu 800. Tapi karena ini pembayarannya 2.505 pada setiap akhir tahun, maka sebetulnya bunga hanya 800 rupiah. Namun di sini ada amortisasi atau penurunan si aset lease-nya tersebut sebesar 1.705. Dapatnya dari 2.505 dikurang 800. Sehingga 1.705-nya ini akan menurunkan liability-nya, menurunkan asetnya. Jadi aset pada akhir tahun 2000 adalah 8.295. Nah, kemudian ini selanjutnya untuk 2001 interest rate-nya adalah 8.295 dikali 8%, yaitu 666. Ini tetap nih setiap akhir tahun 2.500. Kemudian ini amortisasinya 1.841. Ini jadi berkurang ya teman-teman, 8.295 dikurang 1.841 menjadi 6.454. Nah, berarti ini amortisasinya semakin besar setiap tahunnya. Karena lease-nya juga atau liability lease-nya ini semakin berkurang, maka interest-nya juga atau bunganya juga makin berkurang. Namun untuk amortisasinya semakin besar. Kemudian ini adalah straight line depreciation-nya. Jadi penyusutan garis lurusnya adalah 2.000 per tahun. Di mana 10.000 dibagi 5 tahun. Adapun pencatatan atau efek di income statement-nya. Nah, di sini ada capital list-nya. Sebetulnya contoh tersebut adalah untuk capital list. Jadi di sini akan ditulis pada income statement-nya depreciation expense 2.000 dan interest expense-nya 800. Namun misalnya apabila ini masuk ke operating list, artinya kita misalkan bahwa disewa selama 5 tahun namun umur manfaatnya misalnya 10 tahun. Nah, karena ini kurang dari 75% dari umur manfaat, maka masuk ke operating list. Makanya di sini ditulis rental expense-nya saja sebesar 2.505.
terus sampai 5 tahun. Tapi apabila masuk ke capital lease yang contoh seperti tadi, umur sewanya 5 tahun dan dipinjam selama 5 tahun masuk ke capital lease, maka akan berefek seperti ini. Kemudian ini adalah balance sheet-nya atau laporan posisi keuangan. Seperti ini teman-teman. Jadi untuk capital lease akan diakui sebagai aset lease-nya 10.000. Namun untuk operating lease-nya di tahun awal maka masuk ke liability atau lease liability 10.000. Untuk tahun berikutnya ini akan menyesuaikan sesuai dengan schedule amortisasinya tersebut. Seperti itu teman-teman. Kemudian ini adalah ilustrasinya. Kalau capital dia cenderung stabil depresiasinya, sedangkan untuk operating ini seperti yang sudah dijelaskan ini naik dari tahun ke tahun. Nah, ini contoh untuk estimasi average remaining lease term-nya. Saya next saja. Ini juga. Nah, ini restate financial statement setelah dikonversi. Ini dilakukan apabila dikonversi misalnya dari operasi lease sewa operasi ke capital lease atau sewa modalnya. Jadi ada perbedaan ketika misalnya aset umur manfaatnya 10 tahun namun disewa 5 tahun. Tapi pada saat tahun ke-6 ini dibeli, maka ini akan terjadi perubahan secara di income statement-nya dan di balance sheet-nya atau di laporan posisi keuangan. Namun kita harus melihat kembali bahwa PSAK terbaru adalah di PSAK 77 untuk lease atau sewanya. Kemudian ini adalah akuntansi dan analisis sewa leasornya. Leasor mengkategorikan sewa sebagai operating lease atau capital lease sama dengan klasifikasi oleh leasee. Jika diklasifikasikan sebagai operating lease, aset sewaan tetap berada dalam neraca leasor dan pembayaran sewa diperlakukan sebagai pendapatan saat diterima. Lalu yang ketiga, jika diklasifikasikan sebagai capital lease, memindahkan aset sewaan dari neraca dan mencatat piutang sebesar jumlah MPL yang diharapkan, selisih antara piutang dan aset akan dipindahkan dari neraca, disajikan sebagai kewajiban, yaitu pendapatan diterima di muka yang berkurang dan dicatat sebagai pendapatan secara periodik sepanjang masa sewa. Demikian penjelasan untuk bagian pertama. Terima kasih.